Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, masih semangat ya anak-anak akuntansi. Ya, hari ini Ibu akan membahas mengenai akuntansi perusahaan jasa. Tapi sebelumnya kalian harus memahami dulu ya, ada 3 bidang usaha ya di dalam akuntansi. Ada akuntansi perusahaan jasa, ada akuntansi perusahaan dagang, dan ada akuntansi manufaktur. Kalau akuntansi jasa sudah jelas ya, dia memberikan jasa atau berupa layanan. Kalau perusahaan dagang, dia memberikan atau menjual barang dagangan. Kalau untuk perusahaan manufaktur, yaitu membuat dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan menjadi barang jadi gitu. Kemudian dijual kembali. Oke. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai akuntansi perusahaan jasa. Ya, kegiatan pokok perusahaan jasa yang pertama kalian harus tahu dulu pengertiannya. Nah, pengertian perusahaan jasa adalah badan usaha yang kegiatannya bergerak dalam pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Nah, perusahaan ini menghasilkan jasa bukan barang atau produk yang kasat mata. Kemudian contohnya adalah perusahaan transportasi ya, bisa bus, kapal laut, pesawat. Kemudian tidak hanya transportasi, ada juga misalnya layanan dalam bidang bengkel, kemudian penjahit ya, kemudian salon dan lain-lainnya. Itu adalah layanan berupa jasa gitu. Nah, ruang lingkup operasi perusahaan jasa. Kegiatan perusahaan adalah memberi pelayanan jasa kepada masyarakat. Jasa adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara fisik, namun dapat kita rasakan manfaat atau kegunaannya. Ya, memang kita tidak bisa menikmati secara fisik ya. Coba deh kalau kalian misalnya mengirimkan paket lewat JNE ya, Ibu sebutkan mereknya nggak apa-apa. Nah, di situ yang kalian dapatkan apa? Tidak ada kan? Tapi yang kalian dapatkan hanya layanan. Kalau bentuknya misalnya barang gitu tidak ada gitu. Nah, karena kan kalian yang mengirimkan paket, jadi kalian yang diberi pelayanan untuk jasa pengiriman barang. Kemudian, standar harga untuk satu layanan yang ditawarkan perusahaan jasa sulit diukur. Pendapatannya berasal dari hasil penjualan jasa kepada masyarakat. Tidak terdapat perhitungan harga pokok penjualan. Laba atau rugi diperoleh dengan membandingkan jumlah pendapatan dengan jumlah beban. Ya, tentunya kalau misalnya pendapatannya lebih besar daripada beban, maka sudah tentu itu laba ya. Tapi kalau misalnya pendapatannya kurang dari beban, itu berarti dia rugi. Bu, kenapa? Kok bisa begitu? Ya, karena pendapatan itu adalah sebuah penerimaan penghasilan ya, yang diterima oleh perusahaan jasa. Tapi kalau beban, kita mengeluarkan uang untuk kegiatan-kegiatan operasional perusahaan. Nah, maka kalau misalnya pengeluarannya lebih banyak daripada penghasilannya, berarti kita rugi dong. Tapi kalau misalnya penerimaannya lebih banyak daripada pengeluarannya, maka itu laba. Oke, paham ya? Kemudian selanjutnya, karakteristik perusahaan jasa. Untuk karakteristik perusahaan jasa, dalam neraca perusahaan jasa tidak terdapat akun persediaan barang dagang. Karena perusahaan jasa kegiatannya adalah memberikan layanan atau menjual jasa kepada pelanggan, bukan menjual barang dagangan. Ya, betul. Karena berupa layanan, maka tidak ada persediaan barang dagangan. Kemudian, dalam laporan laba rugi, perusahaan jasa tidak ada komponen harga pokok penjualan. Selain itu, penyusunannya biasanya menggunakan bentuk langkah tunggal, di mana komponen pendapatan dan komponen beban masing-masing dikumpulkan menjadi satu, sehingga laba bersih atau rugi bersih berasal dari total pendapatan dikurangi dengan total beban-beban usaha. Nah, kalau di sini karena tidak ada persediaan barang dagang, maka tidak ada harga pokok penjualan. Kemudian ada dokumen sumber. Nah, dokumen sumber ini berupa bukti transaksi
kalian pernah nggak beli sesuatu terus kalian mendapatkan nota, misalnya begini, di kelas mau diadakan lomba bersih-bersih, otomatis kalian membutuhkan alat-alat, kemudian kalian juga disuruh untuk menghias kelas, maka kalian harus membeli pernak-pernik untuk hiasan kelas. Nah, kamu sebagai bendahara tentunya harus bisa mencatat keuangan kelasnya ya. Kemudian juga harus ada buktinya, misalnya begini, kamu beli barang-barang itu berarti kamu harus ada notanya, biar apa? Biar teman kamu itu percaya, oh ini kemarin belinya ada sapu, ada pernak-pernik, totalnya segini, ini notanya, ini buktinya. Jadi kamu dapat dipercaya dan maka pencatatan yang kamu lakukan ya untuk kas kelas akan sah gitu. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan dokumen sumber perusahaan jasa. Yang pertama ada kwitansi. Kwitansi adalah bukti pembayaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Pernah ya kalian melihat kwitansi? Nah, ini kwitansi. Kalau kwitansi biasanya ketika kalian membayar SPP di sekolah ya, pasti ada kwitansinya gitu. Selanjutnya cek. Cek adalah surat perintah tertulis dari pemegang rekening bank yang telah menandatangani cek kepada bank untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau orang yang namanya disebut dalam cek. Nah, ini contoh cek 2.700.000.000 rupiah. Nah, kalau cek ini kan biasanya nilai nominalnya itu sangat besar ya. Nggak mungkin kalau misalnya kita bawa-bawa uang itu, kita menggunakan cek, nanti banknya yang akan mencairkan uang tersebut. Selanjutnya biliet giro. Nah, adalah surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam biliet giro. Nah, ini namanya biliet giro ya. Kemudian nota kontan. Nota kontan adalah bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Yang tadi Ibu contohkan, ketika kamu membeli barang-barang untuk keperluan kelas, pasti kamu mendapatkan nota. Nah, namanya nota kontan ya, karena dilakukan secara tunai. Tuh. Selanjutnya adalah bukti memorial. Bukti memorial yaitu bukti transaksi internal yang berupa memo dari pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan suatu kejadian. Nah, selanjutnya adalah bukti kas masuk, merupakan bukti untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai yang meliputi kwitansi penagihan, faktur penjualan tunai, dan bukti lain. Ini bentuk bukti kas masuk. Kemudian bukti kas keluar merupakan bukti untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai, misalnya pembelian barang dagangan dengan tunai, membayar utang, dan membayar beban. Oke, nah itu saja untuk penjelasan Ibu hari ini, yaitu mengenai perusahaan jasa, karakteristik, kemudian bukti sumbernya. Ya, apabila ada pertanyaan silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.